wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Nur Komar selaku Wakasek Humas yang mewakili Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati rekan saya calon guru penggerak Ibu Happy Aprilia, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Terima kasih yang tak teringat kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu dalam program kami sebagai calon guru penggerak, di mana di dalam salah satu kegiatannya itu kami diharuskan untuk melakukan kegiatan seminar atau diseminasi penerapan budaya positif khususnya di sekolah asal masing-masing. Baik, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga paparan materi, yang keempat tanya jawab, yang terakhir kesimpulan, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Pak Nur Komar selaku Wakasek Bidang Humas, dalam hal ini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kepada Pak Nur Komar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak Pak Bahtiar dan Miss Happy. Yang saya hormati Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas yang hadir di aula ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai macam nikmat. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, acara ini tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Ini diseminasi atau seminar Pak Bahtiar dan Bu Happy ya, Miss Happy. Karena ini mungkin bagian dari tugas guru penggerak. Artinya Pak Bahtiar dan Miss Happy ini punya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan ini yang memang harus kita dukung. Kemudian saya atas nama Ibu Kepala Sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya beliau tidak bisa hadir karena beliau hari ini harus ada di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, akan cukup menyita waktu. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu ada spirit dulu, ya, ada semangatnya dulu sebelum kita masuk ke materinya. Jadi kita di sini ada ice breaking. Bapak Ibu bisa melihat gambar apa tuh? Tangan lagi ngapain? Lagi mengepal. Nah, sekarang saya mau membagi dua kelompok Bapak dan Ibu, ya, untuk melakukan ice breaking pada hari ini. Mungkin nanti ada kurang, nanti dilengkapi oleh Pak Nur Komar ya. Baik, saya bagikan dulu. Nanti yang satu dapat kertas, yang satu tidak. Jadi ini partner. Ya, siap. Ya, Bapak Muntan, ya Pak Danu boleh, mungkin sama Pak Aang ya. Oke,
Jadi di sini saya tadi sudah meminta untuk membawa alat tulis. Bapak Ibu yang mendapat kertas, ya, tolong menuliskan. Ya, silakan dulu. Tolong menuliskan benda apa yang berharga bagi Bapak Ibu, tapi jangan sampai temannya melihat. Ya, bisa seperti itu. Kalau sudah selesai ditulis, ya, saya minta temannya yang tidak menggenggam sesuatu. Boxer bisa digenggam? Yang diri punya? Oke, digenggam. Ini untuk berusaha agar teman yang menggenggam sesuatu itu memberi ke diri Anda masing-masing atau mengasih lihat, ya. Itu silakan dilakukan dengan cara apapun, ya. Jadi ya, gimana caranya? Pengen tahu? Mau dirayu boleh, mau gimana caranya biar Pak Danu bisa ngasih lihat? Boleh pakai tindakan atau mungkin pakai kata-kata. Tapi temannya boleh juga memberi atau tidak, itu dikembalikan, ya. Oke, silakan. Kita hitung ya. 5. Ya, makanya dikembalikan. Boleh diberi, boleh tidak ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang memutuskan pada akhirnya memberi? Tidak. Kayaknya pada pelit semua ini. Kecuali Pak Ustadz ini, ya. Memang sesuai dengan Pak Banu juga. Oke. Jadi untuk yang dikasih sama temannya akhirnya diberikan. Boleh dilihat bendanya apa yang dikasih? Tidak apa-apa. Apa tuh Pak? Bendanya mobil. Ternyata yang paling berharga menurut Pak Danu itu adalah mobil. Dan dikasih lihat ya. Kalau Bapak? HP. Jadi yang menulis tadi Pak Dedi ya. Oh, akhirnya dikasih lihat. Jadi menurut Pak Dedi benda berharganya adalah HP. Oke. Untuk yang ibu-ibu ternyata tidak mau kasih lihat ya. Berhasil akhirnya Bu. Berhasil apa tuh? Kalau Oke, saya boleh tanya sampel ya. Untuk yang akhirnya memberikan, ya boleh deh Pak Dedi, silakan. Kenapa akhirnya mau memberikan Pak? Apa yang dilakukan Pak Ustadz? Iya, berhubung yang mintanya Pak Ustadz, beliau bermain dengan dalil Bu. Jadi urusannya dunia akhirat itu. Kata-kata apa Pak yang diberikan tadi katanya? Iya, jadi orang jangan pelit. Jadi harus saling berbagi. Oh gitu, baik. Untuk yang tidak mau memberi, kita ambil sampel nih ya. Gimana Bu Riti, silakan. Apa yang yang tulis ini ya? Oke, ya. Kenapa Bu sampai tidak mau memberi? Apakah kata-katanya kurang meyakinkan atau gimana nih? Kurang rayuan. Nggak, saya mau ngetes kalau dia itu ada effort nggak buat dapetin segala sesuatunya, itu tidak mudah gitu, harus ada proses yang harus dilalui gitu. Belum berhasil karena effortnya kurang menurut saya. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu perlu usaha dan ikhtiar doa. Mantap sekali ini paparan dari Bu Linda, ini udah cocok jadi calon guru penggerak nih Bu Linda. Oke, berarti kita dari 2 sampel kita bisa lihat ya, yang satu memberikan, yang satu tidak, gitu ya. Yang memberikan katanya tadi menggunakan kata-kata yang kebetulan karena guru agama jadi menggunakan dalil-dalil gitu kan. Jadi bisa menggugah yang punya mau memberi lihat. Tapi untuk yang satu lagi tidak berhasil gitu diberikan karena menurut yang punya benda berharga ini katanya kurang nih effortnya gitu kan. Merayunya kurang begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Terima kasih kerjasamanya. Tapi saya mau tanya, kira-kira dari ice breaking kita kali ini apa sih nilai yang dapat diambil? Kira-kira apa nih? Ada
Yang tahu jangan cari contekan. Gimana tadi dirainya pakai kata-kata ya, ada yang kuat ya sehingga mengubah pendapat orang, pikiran orang ya untuk akhirnya mengubah perilakunya yang tadinya nggak mau kasih lihat menjadi memberi lihat ya. Tapi ada lagi, ternyata saya lihat ya, yang ini kata-katanya ternyata kurang mujarab ya. Jadi tidak mau membuat orang yang memegang itu mengubah pola pikirnya ya, seperti itu. Dan ada lagi saya lihat ini di geng yang sini nih, Bu Intan dan Bu Iis, ini agak barbar ya. Dia pakai tindakan ditarik-tarik gitu ya, dipaksa gitu ya. Jadi pakai tindakan gitu ya. Treatmentnya bukan hanya kata-kata, tapi apakah itu berhasil dengan memaksa seperti itu? Tidak. Oke, nanti ice breaking kita ini akan kita ulas di dalam materi yang akan dipaparkan oleh Pak Bahtiar ya, tentunya dengan konteks yang sesuai dengan konteks kita sebagai guru, yaitu pada konteks pembelajaran. Oke, sekian untuk ice breaking kali ini. Silakan kepada Pak Bahtiar untuk lanjut ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih Miss Happy, luar biasa ya tadi ice breakingnya, kemudian juga umpan baliknya luar biasa dari Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih yang bisa kita tarik dari kegiatan kita tadi? Itu bisa kita bawa kepada tugas kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya, bahwa ternyata bagaimanapun Bapak Ibu tadi membujuk, merayu, memaksa bahkan ya, tapi kalau orang yang kita bujuk, kita rayu, kita paksa tidak mau memberikan benda berharganya, toh semua bujukan itu, semua rayuan itu, semua paksaan itu menjadi tidak berguna atau sia-sia. Gitu kan Bapak Ibu ya? Nah, disinilah bahwa ternyata yang memegang kontrol terhadap diri seseorang itu adalah orang itu sendiri. Atau kita tidak bisa mengontrol orang lain pada dasarnya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang mengontrol diri perilaku anak ya anak itu sendiri gitu. Bagaimanapun kita berusaha untuk merayunya, membujuknya, memaksanya, tetap saja kalau anak itu tidak mau melakukan atau dalam dirinya dia tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan, maka itu menjadi sia-sia. Nah, itu sebetulnya yang bisa kita ambil dari kegiatan ice breaking tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, ini apa ya Bapak Ibu ya? Gambar. Ya, bacanya jelas, tata tertib ya. Di sana ada pengunjung diharap tertib dan sebagainya. Ada pengunjung dilarang merokok. Ya, tidak ada juga yang merokok di ruang perusahaan harusnya ya. Nah, kenapa sih ada tata tertib seperti ini? Nah, di sini untuk menjawab tadi, kita lihat dulu pernyataan pemantik ini. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat ini? Ibu, silakan. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak tepat ya, karena tidak semua anak itu ketika diberi hukuman akan menjadi lebih disiplin, atau bisa saja ketika diberi hukuman oleh gurunya malah dia semakin sewot dan semakin menantang gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tidak tepat kalau misalnya dikasih hukuman, punishment ya bahasanya. Ya, terima kasih Bu Intan, luar biasa ya. Jadi pernyataan dari Bu Intan tadi sangat masuk akal ya. Ada yang mungkin punya pendapat lain Bapak Ibu? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, Pak Ustadz, silakan. Ya, baik, terima kasih. Terkait pernyataan tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya itu kurang tepat juga. Karena hukuman itu belum tentu bisa mengubah karakter anaknya. Tetapi seharusnya ketika misalkan kita ingin anak itu berubah adalah dengan cara pendekatan bagaimana kita mengetahui
kondisi anak tersebut, bukan hukuman. Hukuman itu hanya memberikan semata saja. Ketika misalkan sudah ganti waktu, sudah ganti hari, mungkin dia akan kembali kepada karakter awalnya. Mungkin menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas pendapatnya. Baik, jadi secara umum semuanya sepakat nggak dengan kalimat ini? Ya, kita semua tidak sepakat ya. Baik, kita masuk ke kalimat yang berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak nih? Ya, bentar lagi, boleh. Yang lain, Miss Rica? Ada yang mau memberikan pandangannya? Ya, oke, Pak Ang ya. Nah ya, kalau dari dua pernyataan ini ya kita kembali lagi kepada diri kita yang pribadi. Kalau menurut saya Pak, kalau di hukuman dapat mendisiplinkan, mungkin ada yang berubah dan ada yang tidak. Jadi seperti temanya kalau saya baca dari dua pernyataan ini, tergantung dari diri pribadi si anaknya tersebut. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ang. Tergantung dari pribadi anaknya ya. Baik, memang betul ya. Jadi bahwa tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Nah, kemudian untuk yang pemberian hukuman dengan hal positif, walaupun hal yang kita berikan hukuman yang positif, tapi jatuhnya masih tetap hukuman begitu ya. Jadi walaupun anak itu melakukan hal positif, tapi motivasi yang dia lakukan itu masih sifatnya karena hukuman tadi, bukan berasal dari dalam dirinya. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Siapa yang mau memberikan pendapat? Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya, kalau berdasarkan pengamatan empiris saya, bahwasannya anak-anak itu lebih merasa dihargai ketika kita mampu mengapresiasi anak-anak. Mengapresiasi itu tidak hanya berupa benda, tapi ketika ucapan terima kasih dan tepuk tangan untuk kalian semuanya karena kalian sudah melakukan hal yang hebat. Contohnya hari ini kalian memakai kacu, itu adalah bentuk apresiasi yang dimana mereka, oh hal kecil pun gue dihargain loh, aku dihargain bahwa Bu Linda itu melihat penampilan saya hari ini yang rapi gitu. Jadi itu justru anak-anak sangat berbangga dengan apa yang mereka lakukan karena kita mengapresiasi itu. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Bu Linda, luar biasa ya. Jadi kebutuhan anak untuk dihargai gitu ya Bu ya. Jadi bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, terima kasih dari Bu Linda. Sekarang kita akan lihat lebih jauh. Nah, apa sih itu disiplin dan kaitannya dengan budaya positif yang sedang kita bahas hari ini? Jadi sebetulnya budaya positif itu adalah bagaimana strategi kita menciptakan lingkungan positif khususnya di sekolah, di mana lingkungan yang positif ini itu pasti akan berkaitan erat dengan yang namanya disiplin. Tetapi sekarang kita lihat dulu nih, kadang-kadang kita kan bicara disiplin, anak harus disiplin dan sebagainya. Sebetulnya apa sih makna dari disiplin itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya, ini sudah muncul, harusnya jangan muncul dulu ini. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pandangannya tentang apa itu disiplin sih gitu. Karena kita kan sering anak harus disiplin gitu kan. Tapi kita sebenarnya paham nggak sih apa itu disiplin gitu kan? Nah, mungkin Bapak Ibu masih membayangkan dulu ya. Ada? Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Menurut pendapat saya ya Pak, disiplin itu merupakan ketaatan atau kepatuhan seseorang kepada suatu lembaganya atau pada peraturan yang sudah disepakati gitu, di tempat satuan kerjanya atau di lingkungan rumah, sekolah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Is. Ya, jadi tadi dari Bu Is bahwa disiplin itu adalah ketaatan atau kepatuhan.
terhadap mungkin peraturan yang ada di tempat itu gitu ya Bu Yais ya. Ya ini betul ya. Jadi yang pertama, dalam budaya Indonesia makna kata disiplin itu diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau anak itu sudah patuh terhadap aturan, maka kita sudah mengatakan bahwa anak ini sudah berdisiplin. Betul begitu ya? Nah, next. Kemudian yang kedua, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya begini, terkadang anak-anak itu ketika kita bawa ke dalam ranah disiplin, mereka menjadi tidak nyaman, gitu ya, karena mereka merasa bahwa itu suatu beban. Disiplin itu adalah beban buat mereka, gitu. Padahal seharusnya disiplin tidak menjadi beban buat mereka, gitu ya, karena berkaitan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian dari tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, ini sebetulnya pengertian yang ketiga, ini pengertian dari disiplin. Baik, disiplin itu adalah cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, sehingga kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini sebetulnya pengertian disiplin yang sebetulnya ya, atau seutuhnya. Nah, ketika kita bisa mengontrol diri kita, menguasai diri kita untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, maka kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Maksudnya seperti apa? Ketika anak itu katakanlah membuang sampah di tempat sampah, maka kegiatan anak membuang sampah itu seharusnya itu berasal dari keyakinan dirinya bahwa dia harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, bukan karena peraturannya. Jadi kalau misalkan seseorang itu membuang sampah pada tempatnya, atau anak membuang sampah pada tempatnya karena ada larangan membuang sampah, sebetulnya dalam pengertian disiplin, anak itu belum disiplin, tapi baru sekedar patuh. Jadi beda antara patuh dengan disiplin. Sekarang gini, di DKI pernah ada aturan bahwa kalau membuang sampah sembarangan itu kena denda 500.000. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu ketika sampai ke Jakarta membuang sampah pada tempatnya karena disiplin atau karena takut dengan sanksinya? Nah, takut dengan sanksinya kan? Itu berarti sebetulnya kita belum berdisiplin. Kita belum punya disiplin dalam diri kita bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah sesuatu yang harus kita yakini bahwa itu adalah nilai kebajikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita suka melihat di jalan nih, begitu banyak lampu merah yang diterobos kalau tidak ada polisi. Nah, ini bukti bahwa ketika kita berhenti di lampu merah, biasanya kan kita tengok-tengok ada polisi atau enggak, gitu kan. Ketika ada polisi kita patuh, sepertinya kita berdisiplin dalam berlalu lintas. Tapi sebetulnya ketika kita di lain waktu kita melihat tidak ada polisi kemudian kita menerobos lampu merah, itu berarti sebetulnya kita belum punya disiplin dalam diri kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi beda antara patuh dengan disiplin. Nah, di sini sebetulnya tugas kita sebagai guru itu bagaimana kita mengarahkan anak didik kita itu sampai mencapai kepada tingkatan mereka meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu atau tindakan yang dia lakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Bahwa dia membuang sampah itu karena peduli dengan lingkungan, peduli dengan kesehatan, menghormati orang lain. Itulah nilai-nilai yang harus dia pegang, sehingga ketika dia nanti berada di luar lingkungan yang di sana tidak ada aturan, di sana tidak ada sanksi, dia tetap akan melakukan hal yang sama. Kan gitu ya Bapak ya. Nah, ini saya dapat cerita bagaimana dulu pernah terjadi di suatu Piala Dunia tahun 98 kalau tidak salah. Itu ruang ganti pemain itu kan bebas lah, pemain itu mau buang botol bekas minum, mau buang kaos dan sebagainya. Hanya ada satu negara, satu tim yang dia masuk ke ruangan ganti itu posisi bersih, keluar bersih kembali. Padahal tidak ada larangan di tempat itu untuk buang sampah sembarangan atau tidak boleh buang sampah sembarangan.
Satu-satunya negara yang melakukan hal demikian adalah negara Jepang. Nah, disitulah mereka sudah sampai ke dalam tahapan memang mereka benar-benar disiplin, bukan karena aturan. Jadi motivasinya itu internal dari dalam dirinya, bukan karena eksternal. Karena kalau karena sanksi, karena aturan itu kan masih motivasinya eksternal ya, dari luar gitu. Jadi ketika di tempat yang tidak ada sanksi, maka dia akan buang sampah sembarangan gitu. Baik, tadi kan disinggung bahwa disiplin itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang. Nah, sekarang apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal sehingga akan bersifat lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas agama maupun latar belakang. Seperti apa? Nah, ini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi bagaimanapun perilaku anak pasti ada tujuannya. Ini berdasarkan Dr. William Glasser ya dalam teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini yang tadi yang kita inginkan. Jadi disiplin itu berasal dari dalam dirinya ya, bukan karena faktor eksternal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini makanya salah satu kenapa yang menjadi sasaran kami saat ini adalah guru atau wali kelas 10, karena kita akan masuk ke kurikulum Merdeka di mana di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini mungkin akan kita bahas lebih dalam lagi mungkin di lain waktu karena ini bahasanya cukup banyak. Next, Miss. Kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku punya tujuan dan setiap perilaku itu pasti punya motivasi. Nah, di sini nanti berkaitan dengan bagaimana anak berperilaku di sekolah. Nah, kita sebagai guru itu harus paham dengan teori motivasi ini supaya kita tahu kenapa sih anak berperilaku seperti ini, kenapa anak berperilaku seperti itu dan sebagainya. Apa kira-kira yang memotivasi perilaku anak? Yang pertama, anak akan berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak tadi, lagi-lagi tadi misalkan datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini belum tentu anak itu motivasinya karena motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Dalam artian anak ini sebetulnya belum berdisiplin ya gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi anak itu datang tepat waktu itu karena menghindari hukuman. Nah, ini masih motivasi yang sifatnya eksternal. Jadi anak berperilaku karena motivasi eksternalnya. Yang berikutnya, anak mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini tadi mungkin yang berkaitan dengan penghargaan tadi ya. Jadi memberikan penghargaan itu baik, Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata memberikan penghargaan itu masih sifatnya motivasinya eksternal. Jadi dikhawatirkan kalau kita, contoh misalkan, ayo yang bisa menjawab Bapak kasih permen atau Bapak kasih coklat, ya maka dia akan berlomba-lomba karena motivasi ingin mendapatkan. Ya, ketika guru lain masuk kemudian memberikan hal yang berbeda, tidak memberikan hal seperti yang dilakukan yang pertama tadi, kira-kira muridnya akan berperilaku yang sama nggak? Pasti beda. Gitu. Ya, jadi baik memberikan penghargaan itu, tapi ternyata itu masih sifatnya motivasinya masih eksternal. Nah, yang kita harapkan sebagai guru itu yang ketiga nih, bahwa anak itu berperilaku itu karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini harus muncul dari dalam diri siswa, sehingga ketika dia berperilaku dengan motivasi yang ketiga ini, maka anak ini akan otomatis melakukan disiplin yang
tadi kita bahas di awal. Jadi kedisiplinan pada siswa itu kita harapkan sampai kepada tahapan supaya anak mempunyai motivasi internal. Ya, lanjut Miss. Nah, sekarang kita masuk ke peraturan atau keyakinan. Karena tadi kita sudah bahas keyakinan berasal dari nilai kebajikan yang diyakini kan ya. Nilai kebajikan yang diyakini. Sekarang kita akan lihat beberapa peraturan atau keyakinan. Nah, di sini kita punya pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ini peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan. Oke, kenapa keyakinan, Miss? Kenapa keyakinan? Karena kan kalau helm itu bukan berdasarkan peraturan bukan dari motivasi eksternal ya, tapi internal, karena buat keselamatan diri gitu. Karena saya kemana-mana pakai helm Pak, ke dalam kahuk aja pakai helm, serius. Ya, terima kasih Miss Rich. Ya, berikan aplaus dong untuk Miss Rich dong. Ya. Jadi setiap saat pakai helm ya, saking meyakini bahwa itu adalah keselamatannya penting gitu ya. Ya. Baik, kita lihat yang kedua, Miss. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini kemarin ya waktu kita masuk di saat COVID ya. Nah, ini peraturan atau keyakinan? Ada yang Bokta? Ya, Bokta silakan. Ini sebenarnya dua-duanya sih Pak. Pertama, kalau keyakinan itu kan kita untuk menyelamatkan diri, untuk menjaga kesehatan kita. Kalau untuk peraturan memang sudah diperaturan oleh pemerintah gitu. Jadi jawabannya mungkin ini dua-duanya. Dua-duanya, jadi peraturan sekaligus keyakinan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Okta. Oke, yang terakhir yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ketiga kalimat ini sebetulnya mengandung makna yang sama ya. Jadi, apakah ini peraturan atau keyakinan? Untuk membedakannya sudah begini. Kalau peraturan itu biasanya mencerminkan perilaku dari orangnya. Seperti misalkan membuang sampah pada tempatnya. Itu perilaku atau bukan? Perilaku, berarti itu peraturan kalimat tadi itu. Tapi kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai yang berada di dalam aturan itu. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, apa yang kita yakini? Nilai apa yang kita yakini yang ada di dalam peraturan itu? Ya, kita peduli pada lingkungan, peduli pada kebersihan. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan sebetulnya. Jadi ketiga kalimat ini sebetulnya lebih masuk ke dalam peraturan ya, karena semuanya menunjukkan perilaku dari manusia. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kita harus kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang bisa menggerakkan seseorang itu daripada serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, nah di sini nanti kita sebetulnya lebih baik itu peraturan itu ada untuk sebagai rambu-rambu ya. Peraturan ini rambu-rambu bagaimana anak untuk berperilaku. Tetapi tidak cukup di sana. Kita harus membangun nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan itu. Sehingga anak itu tahu, oh kenapa saya harus buang sampah pada tempatnya, kenapa sih saya harus datang tepat waktu. Itu bukan karena peraturannya tadi, tapi karena nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturannya itu sendiri gitu. Nah, itu yang diharapkan terjadi. Mungkin kedepannya kita sama-sama belajar bagaimana mengubah peraturan-peraturan sekolah, peraturan-peraturan kelas itu menjadi keyakinan-keyakinan sekolah atau keyakinan-keyakinan kelas. Sehingga nanti ketika anak melakukannya itu bukan karena dia takut sanksi atau dia takut melanggar peraturan, bukan karena itu, tapi karena dia takut
dia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini tadi gitu. Nah, di sini beberapa contoh yang menunjukkan peraturan dan keyakinan. Yang pertama, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin ini kalau kita temukan di mana nih? Di perpustakaan ya. Sebetulnya dalam peraturan itu keyakinannya itu adalah tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri siswa kita. Jadi jangan kamu patuhi peraturan ya, udah begitu aja cukup. Enggak. Kita harus lebih memperdalam lagi bahwa kenapa kita harus kembalikan buku tempat itu, karena ini. Karena nilai-nilai tanggung jawabnya itu yang harus kita kuatkan ke dalam anak didik kita. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Artinya kalau kita dilarang mengganggu orang lain itu kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya kita menghormati orang lain dan juga kita punya komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya itu kita menjunjung keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini berkaitan dengan kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga keselamatan, karena kalau berlari di koridor bisa terjatuh dan sebagainya. Nilai keyakinannya keselamatan dan keamanan. Nah, ini sebetulnya yang harus kita kuatkan ke dalam peserta didik kita itu adalah di yang sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Itu di keyakinan kelasnya. Peraturan itu rambu-rambu kita, tapi nanti penanaman keyakinan kelas ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak. Nah, ini jadi ini circle-nya. Jadi kalau kita ingin membangun budaya positif, maka kita harus mengatur strategi dalam merancang lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini nantinya harus dikaitkan dengan keyakinan kelas. Dimana keyakinan kelas tadi itu kita turunkan dari peraturan kelas. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas mungkin nanti sudah mulai bisa dicoba kelas 10 khususnya karena ini kelas basic. Kemudian juga kurikulum juga kita pas masuk ke kurikulum merdeka. Nanti peraturan kelas itu boleh kita buat di awal dengan anak, ya bisa berupa kesepakatan kelas. Tapi setelah itu tidak hanya sampai di situ, kita coba turunkan lagi apa sih nilai-nilai keyakinan dari peraturan itu yang harus mereka miliki gitu. Supaya ketika mereka itu melakukan keyakinan kelasnya, nanti akan tumbuhlah lingkungan positif di sekolah kita, sehingga apa yang kita harapkan dari budaya positif ini terjadi atau tercapai. Itu mungkin materi dari saya Bapak Ibu. Yang berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Miss Happy. Kepada Miss Happy silakan. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Bapak Ibu, kita masuk ke materi lanjutan dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Bahtiar, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada gambar ya, berupa seperti pie chart gitu ya. Ini ada berapa aspek yang ada di layar dari kebutuhan dasar manusia, ada berapa? Ternyata kita hidup itu kita punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kasih sayang dan diterima. Lalu yang kedua ada penguasaan. Yang ketiga ada kebebasan. Lalu kesenangan dan bertahan hidup. Yang utama sebenarnya dimulai dari kebutuhan dasar atas bertahan hidup. Isinya apa saja Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia: sandang, pangan, papan. Ya, jadi kalau dari awalnya saja ini nanti ada masalah, gitu, mungkin akan mempengaruhi perilaku kita di keseharian. Ya, utamanya itu dulu ya. Meningkat ke level berikutnya, itu manusia biasanya perlu yang namanya kasih sayang dan rasa diterima.
Ya, jadi kita tidak menutup diri bahwa kita sebenarnya butuh teman, betul? Ya, kita bukan hanya punya rasa kasih sayang terhadap pasangan, tapi juga dengan teman kita. Kenapa? Ya, karena manusia itu memang butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini circle-nya lebih ke dunia sosial kita. Ya, diterima apa? Misalnya dia ada masuk di suatu komunitas baru, kalau tidak ada yang welcome sama dia, pasti dia juga tidak merasa nyaman kan? Ya, oke. Lalu berikutnya di sini ada yang namanya kesenangan. Ya, jadi kesenangan ini fun gitu ya. Ternyata manusia juga butuh sesuatu ya yang untuk membuat dia itu senang atau bahagia. Begitu, itu akan memenuhi aspek kebutuhan dia. Dilanjut dengan aspek kebebasan. Ya, kalau tadi fun mungkin lebih ke aku hobinya gitu, karena cewek ya kita, wanita, senang belanja gitu ya. Maka kalau udah belanja itu senang banget gitu ya, walaupun online gitu ya. Mau klik Shopee aja udah senang gitu kan. Ya, sebentar lagi datang dikirim pakai baju baru gitu ya. Itu berarti kita memenuhi aspek kesenangan. Untuk kebebasan ini walaupun mungkin ya untuk ibu-ibu di sini sudah menikah, tapi ternyata dia butuh yang namanya kebebasan. Jadi untuk bapak-bapak yang punya istri, tolong istrinya dikasih me time gitu ya, untuk bisa dia nongki-nongki gitu ya sama temennya, ngegosip di kafe, itu silakan. Biar apa? Biar terpenuhi aspek kebebasannya, asal bebasnya masih wajar, normal gitu ya. Dan yang terakhir ini ada yang namanya penguasaan atau power. Jadi ternyata manusia ini memang butuh yang namanya untuk aktualisasi diri mereka. Ya, contoh misalnya ya, siswa di kelas, ternyata dia sebenarnya dalam hati mereka masing-masing pasti ada rasa ingin menjadi leader. Gitu ya, sebenarnya sih pengen jadi KM, tapi kadang ada yang malu gitu ya, tapi ada yang berani gitu ya untuk menentukan, mengajukan diri, akhirnya dia terpilih, dan itu berarti aspek dari kebutuhan dasar penguasaan ini dia berhasil terpenuhi, seperti itu. Tapi memang itu kembali lagi kepada karakter orangnya masing-masing. Apakah dia juga mau terbuka untuk memenuhi aspek-aspek ini, atau bahkan sebenarnya dia sudah terbuka, tapi dia tidak mendapatkan itu semua dari lingkungannya. Jika kita menelisik pada kasus di sekolah, sebenarnya banyak siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat itu karena adanya ketidak tersampaikannya atau mendapatkannya beberapa aspek di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sadar, sebenarnya anak kita mungkin ya ini datang terlambat atau di kelas ngantuk atau males. Itu tuh ada, kalau kita tanya lagi, interview lebih jauh lagi, sebenarnya nanti ada alasan dari kelima ini yang mendasari mereka kenapa mereka melakukan itu semua. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini wali kelas pernah ya mendapatkan kasus seperti itu, dan tidak langsung menjudge bahwa anak itu dasar males gitu ya. Tapi kita bisa lihat kenapa dia datang terlambat. Bisa jadi ya karena dia mau sarapan dulu di rumah, mamahnya masaknya lama, dan dia tidak punya uang kalau untuk sarapan di sekolah beli. Ya, kenapa? Berarti dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya di bertahan hidup dulu. Makanya jadi terlambat ke sekolah, seperti itu. Berikutnya, Pak Batiar. Oke. Nah, di sini ini adalah 5 posisi kendali yang biasanya ya ada dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Ya, ada yang sebagai penghukum jika siswa itu memang melakukan kesalahan, ada yang membuat hanya merasa bersalah levelnya, ada lagi yang ternyata posisinya sebagai teman, ada yang pemantau, dan yang paling baik adalah di posisi manajer. Coba Bapak Ibu, kira-kira kita evaluasi diri nih dari kelima opsi ini. Biasanya kalau di kelas, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita ada di mana sih biasanya? Jujur-jujuran aja. Wih. Oh, Bu Linda merasa langsung di manajer ya. Gimana nih, saya minta pendapatnya jujur-jujuran ya. Yang belum ngomong kayak Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Jujur ya Pak Ivan ya. Jangan karena kita ada seminar.
Kira-kira Pak Ivan biasanya sebagai yang mana nih opsinya? Kalau saya jujur yang pertama kayaknya. Yang pertama yaitu Membuat orang merasa bersalah. oh, oke. Jadi yang kedua ya Pak ya. Yang pertama Yang kedua. itu penghukum gitu ya. Ini mending ya udah level 2. Kalau dari ibu-ibunya nih, saya mau dengar suaranya Miss Risti. Miss Risti gimana? Miss Risti biasanya di mana nih? Saya pemantau aja deh. Pemantau. Ya bagus, berarti kalau Miss Risti levelnya udah naik ya. Di posisi pemantau. Jadi Bapak Ibu, paling dasar istilahnya kalau bisa dikategorikan posisi yang kurang baik adalah jika guru itu berada di posisi penghukum terhadap siswa yang melakukan ketidaksesuaian terhadap keyakinan yang dibuat. Ya, ciri-cirinya apa sih? Biasanya gurunya itu menghardik, ya, dia marah-marahin, ditunjuk-tunjuk. Mungkin tadi seperti cerita yang diceritakan oleh Pak Wahyu ya. Pak Wahyu ditunjuk-tunjuk sama seseorang, dimarah-marahin ya. Jadi tindakan dia itu pasti menyakiti. Dan mungkin ada kata-kata yang menyindir ya. Mungkin saya nggak perlu mencontohkan seperti apa kata-katanya, Bapak Ibu saya rasa sudah cukup tahu ya. Di sini dikasih sampelnya adalah, kalau kamu nggak melakukannya, awas ya, rasain ya, kamu nggak pakai sepatu hitam. Ya, nggak usah sekolah aja kamu di sini ya. Itu adalah contoh dari guru yang sebagai penghukum. Ini adalah level terendah ya, yang sebaiknya kita tidak berada di zona yang ini Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Karena hasilnya bukannya membuat siswa itu malah merasa jera gitu ya, menyesal melakukan kesalahan, tidak, tapi dia hanya memberontak malah jadinya. Ada yang malah tadi diceritakan yang malah melawan ya Bu Intan ya, dikasih tahu dengan keras, bukannya iya manut tapi malah ngebales. Bahkan mungkin gitu ya, dia bisa juga malah melakukan balasan tindakan kekerasan terhadap gurunya. Ada ya kisah-kisah seperti itu ya. Atau ada lagi juga dia melimpahkan kesalahan dia kepada orang lain. Bisa aja temannya, habis dia tunggu, nyetirnya lama gitu ya. Bisa aja kan seperti itu kalau datang terlambat. Jadi dia malah tidak mau yang namanya mengakui kesalahan tersebut, jujur. Itu dia nggak mau karena dia di posisi yang tidak nyaman ya. Dia diomel-omelin, apa ditunjuk-tunjuk gitu kan. Tidak nyaman sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas itu berarti murid ini tidak akan merasa satu jiwa dengan gurunya ya, karena dia tidak berasa diakui di sana ya. Jadi murid itu bisa akan mereply-nya dengan udah deh biarin aja ya, ntar juga paling kalau salah diomelin lagi, udah biarin aja gue mah gitu ya, nggak mau berubah dia seperti itu ya. Dampaknya itu tadi, biarin aja berarti itu akan bisa dikonotasikan ke dalam, bisa jadi dia akan mengulangi kesalahannya lagi ya, padahal bukan itu ya yang ingin dicapai, betul ya. Ya, tadi kita sebenarnya udah semangat, udah capek ya Bapak Ibu ya kalau udah marah-marah itu kan ya, padahal kita tujuannya adalah biar si anak itu tidak mengulang, padahal ternyata dari persentase itu ternyata itu salah ya, itu pilihan yang salah. Oke, kita masuk ke pembuat orang merasa bersalah di sini. Ini katanya versinya Pak Ivan nih. Pak Ivan ini senang nih, katanya bikin orang merasa bersalah ya Pak Ivan ya. Jadi katanya biasanya berceramah kegiatannya itu ya, dalam kata-katanya itu ngomong biasanya, ih seharusnya kamu tuh ya, lalu pokoknya Bapak kecewa deh, ternyata kamu melakukan ini lagi. Kayak gitu Pak Ivan ya. Mungkin waktu kelas 12 kemarin ya, ada satu siswa yang dia lagi gitu ya, bikin salah, dipanggil lagi balik kelasnya gitu kan. Itu mungkin Pak Ivan juga berada di posisi ini ya. Ini adalah ciri-cirinya, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu ya, tapi ternyata hasilnya ini anak tidak jauh beda ya dengan tadi penghukum. Jadi dia masih menyangkal, masih menyembunyikan alasan-alasan aslinya, masih berbohong ya. Di sini juga guru memang sudah meletakkan murid sudah meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi tidak sepenuhnya, kayak masih di kulit luar saja. Kenapa? Karena gurunya ini agak mending, ngomongnya tidak dengan nada yang ketus gitu ya, tapi dia masih kayak nggak mau, masih agak protek gitu ya, seperti itu. Jadi murid pasti kalau dalam
dapat kata-kata seperti ini, dia nanti responnya akan juga lebih positif ya dibanding dengan dapat hukuman ya. Jadi biasanya murid akan meminta maaf ya, karena kita memang mengarahkan dia untuk mendapati rasa bersalah. Jadi di sini murid ya akan merasa rendah diri ya. Ada juga ternyata guru yang memposisikan dirinya sebagai teman Bapak Ibu ya. Jadi dia itu kalau ada murid yang melakukan kesalahan, ini akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kayak membela murid gitu ya. Jadi kayak sok memahami posisi murid begitu. Contohnya, ayo lakuin deh demi ibu ya. Nanti kalau kamu nggak ngerjain ya, nanti ibu dipanggil Bapak Kepala Sekolah tahu. Ih, nanti ibu dinilai nggak berhasil nih jadi wali kelas, jadi guru kamu ya. Itu adalah contoh dari kita jika sebagai posisi teman. Jujur saya sendiri biasanya adalah tipikal yang di posisi teman ini. Tapi ternyata is it work? Ya, ternyata tidak sesempurna itu Bapak Ibu guru ya. Nanti dia akan ada yang namanya ketergantungan. Jadi kalau kita minta dengan kata-kata yang baik-baik, walaupun kata-kata yang lebih baik-baik gitu ya, tapi itu kayak ya udah gitu. Karena kayak teman gimana sih kalau sama teman, ya nggak sih, kadang oke, kadang males gitu kan ya. Jadi seperti itu, masih yang namanya tergantung sama gurunya bagaimana memperlakukan dia. Di sini dia murid ini sudah mulai nih memasukkan posisi guru sebagai posisi yang ada di dalam dunia yang berkualitas bagi dia ya. Penting karena merasa apa? Oh, udah temen gue sohib gitu ya, jadi asik nih gitu ya. Tapi apakah ini membantu mereka untuk full menjadi sosok yang baik? Itu ternyata tidak, karena posisinya masih lemah gitu ya, tidak terlalu sebenarnya membimbing begitu ya. Jadi murid ini masih tidak mandiri dan masih ketergantungan. Langkah berikutnya ini adalah posisi pemantau yang katanya Miss Risti, I'm in that position already gitu ya. Jadi ternyata dia itu kalau untuk pemantau, dia itu adalah guru yang menghitung dan mengukur. Maksudnya apa nih? Dia memperhatikan siswanya ya, dia sudah tahu nih kalau ada si A nih, nih ketiduran lagi nih kelas. Ya, dia punya data, dicatat si A tidur tanggal segini. Lalu dia masuk lagi ke kelas berikutnya, dia lihat lagi apakah ada perubahankah pada si A, gitu, apa masih tidur atau sudah tidak, begitu ya. Jadi dia punya data di sana, ya. Dia kalau siswa melakukan kesalahan, dia akan bertanya kepada siswa. Jadi kamu tahu kan peraturannya? Boleh nggak gitu tidur di kelas? Begitu. Jadi itu sebenarnya adalah ciri dari guru yang sebagai pemantau ya. Hasilnya ini bisa menyesuaikan diri si siswa, tapi hanya bila ada kita di sana. Kalau dipantau aja, begitu loh ya. Jadi ini sebenarnya juga ternyata kurang maksimal ya gitu untuk mengarahkan siswa gitu ya untuk melakukan keyakinan gitu ya, mengembalikan kepada keyakinan gitu ya. Di sini nanti siswa biasanya nih kalau guru sebagai pemantau dia tahu nih, oh gue dicatat nih bro gitu kan. Jadi dia suka kepo kan gitu ya. Kadang suka nanya, Miss aku udah bagus belum hari ini gitu kan. Aku sekarang ini ya kan udah berubah ya gitu kan. Kayak begitu ya. Nah itu sebenarnya posisi kita adalah sebagai pemantau. Tapi ternyata ada level yang paling baik untuk kita jadi di sana adalah level kita sebagai manajer Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini akan menghargai diri kita sendiri dan membuat siswa juga menghargai dirinya dengan tidak sebenarnya melakukan penyimpangan dari keyakinan. Ya, di sini kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, tentunya tidak yang negatif, ya, kata-katanya positif, ya, agar mengajak siswa istilahnya mau mengakui kalau dia memang sudah melakukan ketidaksesuaian dengan keyakinan. Ya, jadi ditanya siswanya, gitu ya. Misalnya, kamu tahu nggak? Tadi kamu ketiduran ya di kelas? Iya, Miss. Gitu. Kamu tahu nggak terkait keyakinan kelas kita? Tahu, Miss. Semestinya saya menghormati orang lain, menghormati Miss. Karena Miss kan lagi ngajar, saya malah tidur, gitu ya. Ya, oh iya, ya udah bagus kalau kamu misalnya ingat
terhadap keyakinan kelas kita. Jadi menurut kamu kira-kira gimana nih, kan tadi kamu ketiduran selama pelajaran. Jadi kita mengembalikan ya solusi yang harus dilakukan siswa itu kepada siswa itu sendiri. Jangan kita yang arahkan, biarkan dia improve himself dulu. Dia pasti punya ide dan gak mungkin dia juga ngomong sesuatu kalau kita melakukan di posisi ini, itu melakukan sesuatu yang meringankan dirinya. Dia pasti tahu, oh I'm guilty gitu ya, saya bersalah gitu ya. Ya udah dia miss karena tadi aku tidur. Biasanya nih siswa, aku boleh nggak miss minta tugas gitu ya. Jadi dia seperti kayak mencari solusi untuk masalah yang dia buat sendiri. Begitu. Nah, kalau kita sudah mendapati siswa itu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibuat sendiri, itu nanti kita tinggal istilahnya masuk ke ya memantau apakah misalnya nanti si siswa itu beneran melakukan atau tidak. Tapi pokoknya kita di sini tidak memforce siswa, ya, tidak memberikan kamu ngantuk kerja ini 100 lembar gitu ya. Sekarang nggak boleh pulang gitu ya, nggak kayak gitu. Ya, jadi biarkan dia. Saya yakin apalagi level SMA ya, siswa itu sudah dewasa sebenarnya. Tinggal kita memposisikan saja dia di posisi yang tepat gitu ya, jangan selalu dipepet, dikawal terus, nanti dia tidak akan tumbuh menjadi seseorang yang mandiri begitu. Nah di sini kalau ada hukuman kebanyakan diberikan, kalau ada kesalahan diberikan hukuman ya, ternyata ini tidak baik karena ini akan membuat siswa memiliki identitas yang gagal ya. Yang lebih baik adalah memberikan konsekuensi ya, dan yang paling lebih baik lagi itu namanya memberikan restitusi ya. Boleh berikutnya Pak? Jadi nanti Bapak Ibu guru kalau ada siswa yang melakukan kita memberikan yang namanya jangan hukuman, jangan konsekuensi ya, tapi kita lakukan yang namanya restitusi. Untuk restitusi itu sendiri pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi ya bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu ketika kasih tahu nih dia salah ya, gue ketiduran lagi. Jadi pas mereka sudah bertemu kita dan mereka kembali ke kelas ya, itu karakternya lebih kuat ke arah yang positif. Ya, kalau kita omelin, kita hardik, itu mereka pasti kembali ke kelas malah karakternya lemah, merasa jadi orang yang paling salah se-Indonesia, paling bodoh se-Indonesia, misal seperti itu ya, paling gagal, gue udah nggak punya nilai banget gitu, kayaknya gue memang nggak berharga kok jadi manusia, seperti itu. Jadi jangan sampai di saat kita sudah interview dengan siswa, mengajak komunikasi, itu jangan sampai kita membuat mereka kembali dalam posisi yang tidak baik. Jadi kita lakukan yang namanya restitusi. Nah, kenapa restitusi? Karena kita punya tujuan mulia ya. Ada peraturan tentunya sebenarnya ingin membuat siswanya adalah menjadi sosok yang mulia ya, yang baik. Maka kalau dia ada kesalahan pun jangan ngeblame dia begitu saja. Berikut Pak. Nah, ciri-cirinya di sini bahwa restitusi itu tidak yang namanya untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Ya, lalu untuk memperbaiki hubungan ya. Lalu ini ada sebenarnya tawaran kan ya kepada siswa. Jadi kita tidak memaksa dia harus melakukan apa setelah dia melakukan kesalahan. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri bahwa dia tahu, oh ya aku salah dalam melakukan ini, tapi aku mau berubah, kan seperti itu ya. Lalu ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya nanti. Jadi kita harus cari tahu alasannya. Restitusi diri ini adalah cara yang paling baik ternyata ketika siswa melakukan pelanggaran. Jadi kita guru fokus kepada karakternya, bukan tindakannya, karena semua manusia itu sebenarnya dasarnya adalah baik ya. Jadi karakternya itu sebenarnya baik ya. Jadi bukan tindakannya, pasti manusia punya salah, itu wajar ya, namanya gue manusia ya, bukan angel gitu ya. Lalu kita juga fokus kepada solusi. Jangan kita nggak bahas selalu iya ini salah, mau gini, tapi tidak ujung-ujungnya menemukan solusinya apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita tadi mengembalikan murid itu kepada kelompoknya ya. Di sini ada gambar apa Bapak Ibu? Segitiga. Jadi melakukan restitusi itu ternyata ada 3 tahapan. Yang pertama kita namanya menstabilkan identitas kita ya. Dalam sesi ini kita itu mengkondisikan siswa ya bahwa memang
kesalahan itu gak cuma dia kan yang dilakuin, kayak terlambat, nggak mungkin dia doang dia di dunia yang terlambat, tidak. Jadi kita pun mungkin sebagai guru pernah terlambat. Jadi kita memberikan saat interview dengan siswanya, kita memberikan kata-kata seperti misalnya, iya saya tahu, saya juga pernah terlambat, tahu datang ke sekolah, gitu ya. Jadi jangan langsung ngapain terlambat dulu, gitu kan? Jangan. Padahal kita juga kan pernah melakukan itu, ya. Jadi kita mau kondisikan siswa dulu, menstabilkan psikologis dia dulu. Karena kalau dianya psikologisnya belum normal, dia nggak akan yang namanya mau melanjutkan ke tahapan berikutnya. Ya, jadi kita stabilkan dulu dengan misalnya menyamakan posisi kita juga pernah melakukan itu. Kalau kita nggak pernah, Bu, aku nggak pernah, tapi kan mungkin itu adalah kesalahan yang wajar. Ya, walaupun kita nggak melakukan itu, gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu. Tahap berikutnya adalah kita belum Pak validasi kebutuhan. Ya, jadi di sini ya kita tanyakan. Jadi pasti kamu melakukan kesalahan itu kamu ada alasannya ya. Ya tadi misalnya kenapa terlambat tadi Bu, ibu saya masaknya lama banget, gitu ya. Jadi di sini kita memposisikan juga oke, kita memahami siswa tahapannya, gitu ya. Jadi jangan ngeblame bohong kamu, enggak, jangan seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Ya, kan kita sudah bikin kesepakatan di sekolah ini ada peraturannya, dan kita kan sebenarnya nanti ya Bapak Ibu di saat nanti bimbingan pembinaan ya, mungkin di hari Senin kepada siswanya diharapkan kita membawa lembaran peraturan yang sudah ada di sekolah ini, tapi kita jelaskan, kita paparkannya nilainya Bapak Ibu. Mereka bisa membaca peraturannya, tapi kita kasih tahu kenapa sih kamu nggak boleh terlambat. Gitu. Jadi keyakinannya apa? Bahwa kalau dia datang terlambat, guru sudah mengajar, teman-teman sudah fokus, dia datang buyar fokusnya. Ya, seperti itu. Jadi bukan kamu nggak boleh terlambat, kamu nggak boleh, tapi tanpa jelaskan nilai apa ya yang baik di dalam peraturan tersebut. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu di hari Senin ya agak sedikit berkata-kata lebih panjang terkait peraturan yang ada di sekolah ini agar apa membantu siswa untuk meyakininya gitu. Jadi nanti kita tanya misalnya nilai-nilainya apa tadi sebenarnya yang dia buat kesalahan. Ini adalah contoh terapan restitusi yang sudah kami coba terapkan ya, saya dan Pak Bahtiar. Yang atas Pak Bahtiar, yang bawah saya bisa ditayangkan saja biar kita nanti bisa analisa. Silahkan Pak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa dijelaskan karena dalam bagian ya, terus tidak lebih baik nampak. Saya juga suka loh main di sekarang seperti ini bermain game online pada saat saya teknologi karena pada saja menjadi ya betul sekali meskipun kita menunjukkan rasa senang dari kita tetap harus mengatur waktu kapan kita bermain kapan kita belajar dan kapan kita beristirahat karena seperti halnya untuk melakukan rasa senang kita juga perlu belajar untuk berdoa kita berdoa itu tidak perlu. Nah sekarang ini berarti main game online pada saat jam belajar itu sesuai dengan yang diklasikan. Kira-kira yang seperti apa yang sesuai dengan terapi? Menurut saya main game online itu dan tahu-tahu diri sendiri. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain, menghargai waktu menjadi penting. Setuju. Bagi orang lain, menghargai waktu menjadi tanggung jawab penting. Nah, seperti apa kedepannya berarti untuk lebih menghargai orang lain, dan menjadi orang yang terbaik. Buat saya kedepannya itu tidak boleh diperlukan. Bagus sekali. Nah sekarang kapan nih? Ini akan mulai mengikuti pembelajaran yang serius. Jadi yang dari mulai bisa belajar mulai siapa? Wah keren sekali. Baik tapi yang kejadian ini depannya nih, aku berharap juga pulang bisa menjadi anak yang mampu menghargai orang lain, mampu menghargai waktu, dan juga menjadi orang yang lebih. Terima kasih atas kehadiran Bakti saat ini dan Bapak silakan Bakti memberi evaluasinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, tadi adalah satu contoh dari segitiga restitusi yang dilakukan Pak Bahtiar terhadap siswa yang bukannya belajar dengan benar di kelas di saat diberikan materi ya, tapi malah main game. Iya, berikutnya nanti sebenarnya kita membuat 2 video Bapak Ibu, nanti mungkin linknya akan kita serahkan karena kita ada limitasi waktu ya. Nanti bisa ditonton saja untuk contoh lainnya dari Pak Bahtiar. Untuk saya juga ada 2 video, mungkin video pertama saja yang akan ditayangkan.
Jadi kalau ada yang jalan-jalan atau mau ke tempat, kita nggak usah nyewa kamar lagi, ya kan? Kayak sendiri aja, lebih hemat. Nah, ya, tapi kan enggak, kenapa kamu kayak ada maksudnya? Nah, ya, juga sama yang rumah yang sudah dikasih untuk sekolah ini. Untuk kaitannya apa nih sama kejadian hari ini? Belajar semangat, oke? Masih ya, Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penerapan restitusi dari saya, yaitu sebagai guru piket ya. Kita juga sering ya mengajak anak untuk ayo buka pakai makeup yang cewek utamanya ya. Nah di situ kita lakukan restitusi, tentunya yang persuasif agar tanpa kita suruh pun dia tahu apa yang harus dia lakukan ya. Nanti sebenarnya di akhir-akhir video ini sebenarnya ada testimoni dari para pelaku ya. Memang ini sebenarnya bukan pelaku asli karena saat itu memang siswa kita sedang libur, tapi ini adalah kasus yang diangkat, kasus yang biasa muncul ya Pak Bahtiar. Ya, baik, terima kasih Mbak Septi. Jadi demikian Bapak Ibu ya tentang materi kita budaya positif di sekolah. Diawali dari bagaimana kita membangun lingkungan positif yang berasal dari disiplin positif pada siswa, kemudian lanjut pada keyakinan kelas yang harus ditanamkan pada anak, kemudian bagaimana kita sebagai guru itu bisa memposisikan diri sebagai posisi kontrol yang mana yang kita inginkan. Yang terbaik tentu ada di posisi sebagai manajer yang tadi sudah dibahas. Dan yang terakhir bagaimana kita memberikan perlakuan kepada anak didik kita yang sedang mengalami atau melakukan kesalahan. Kita menggunakan pendekatan dengan segitiga restitusi sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan dalam video yang sudah kami buat sebelumnya. Mungkin demikian materi yang bisa kami bagikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Tentu kami juga masih berada dalam posisi belajar sama Bapak Ibu. Jadi masukan dari Bapak Ibu terkait dengan materi yang kami sampaikan tadi tentu kami harapkan sebagai refleksi kami ke depannya untuk bisa memperbaiki bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di sekolah. Itu saja mungkin bisa ya, karena waktu kita juga sudah mepet dengan waktu Jumatan. Barangkali ada closing statement nggak dari Miss Epi? Baik, Bapak Ibu di sini ada quote sedikit yang kita ambil dari bukunya Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Semoga quotes dari Ki Hajar Dewantara ini bisa kita resapi bersama dan kita implementasikan juga kepada siswa kita di kelas minggu depan, agar yang namanya budaya positif tercipta di sekolah kita tercinta SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Amin. Terima kasih Miss Epi atas quotes dari Ki Hajar Dewantara. Kami tutup acara diseminasi materi budaya positif di SMA Negeri 3 Kabupaten ini dengan membacakan
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.